kayaknya porsi berdua, tapi ini kita satunya kurang. Gede banget. Mantap. Foodies, tempat yang satu ini boleh kecil ya, tapi antriannya mengular terus. Sehari aja bisa laku sampai 300 ekor bandeng. Menu utamanya juga the one and only, ikan bandeng bakar cabut duri. Bandengnya dipilih yang segar banget Foodies, bersih dari duri, jadi makannya nggak repot lagi deh. Oh iya, ikan bandengnya udah direndam sama air garam dan jeruk nipis ya buat ngurangin aroma amisnya Foodies. Terus dimarinasi deh tuh sampai meresap sempurna dan akhirnya dibakar di atas bara api. Nah, pas diolesin bumbu pedas dan dikasih perasan jeruk nipis, aromanya itu loh Foodies, wangi banget dan jadi bikin lapar deh seketika. Aja nih Ki, di belakang kita rame banget nih. Wow. Karena ini ternyata dari aromanya apa aja. ini? Wah. Aromanya aja seger banget nih. Bandeng bakar. Gimana Ki? Dok. Udis, ini teksturnya lembut banget. Karena kenapa Dok? Karena tulangnya udah nggak ada Dok. Udah dikelencekin duluan tuh. Udah gitu, masuknya juga meresap kan. Bumbunya Lembutnya. bakarnya juga merata menyeluruh tuh. Dari warnanya juga rasanya ini enak banget Ki. Terus bumbunya meresap ya. Pastinya Dok. Tapi sedikit ada pedas-pedasnya gitu ya. Tingkat kematangan gimana? Tingkat kematangannya cukup dong. Tuh. Merata ya. Merata. Bumbunya meresap. Jadi rasanya enak ya. Wow. Ini kayaknya porsi berdua, tapi ini kita satunya kurang. Gede banget. Mantap. Di sini sambalnya cuma ada satu jenis Foodies, siap cuma sambal rica khas Manado. Perpaduan cabai merah segar, cabai rawit, bawang putih sama rempah kayak jahe nih Foodies jadi satu. Ada bau jahenya. Terus pedasnya. Satu sampai 10 Dak, gimana? 7. Tinggal 7. Gak tahu ya, tapi kayak tadi tuh siramin kecap sih. Wah, nah coba yang polosan dulu coba nih. Cobain. Gimana? 8 ternyata. Lebih nendang. Lebih. Sampai gatal lu Pak. Nih lihat. Jadi nggak salah kalau ini rame ya. Sambelnya ternyata penarik itu sambelnya. Bener. Beda dari yang lain. Ada jahenya, terus Ada rempah-rempahnya juga ya? rempahnya berasa banget. Bawang putihnya juga berasa. Itu yang paling enak banget tuh bawang putih tuh. Mantap. Buat menu pelengkap di sini ada tumis kangkung yang fresh banget loh, warna hijaunya masih segar, bikin makan jadi nikmat ya nggak sih? Pas ditumis bareng sama bawang putih dan cabai merahnya, wanginya mengocok perut guys. Apalagi nih pas disajikan masih ada asap-asap yang menggoda gitu. Ini enak banget tekstur kangkungnya. Agak keren-keren Dok. Karena dia seger banget Dok. Nggak alot ya? Ambil. Nggak alot ya? Kalau Panas ya? itu kan biasanya udah disimpan lama di kulkas gitu. Jadi ini alhamdulillah Masih panas? masih seger, panas lagi. Gurihnya enak, pas banget sih. Nggak terlalu asin. Tingkat kepedasannya mungkin bisa dikatakan ya nggak terlalu pedas karena enak. Tadi udah pedas ke bandeng tadi ya. Nah, ngomongin bandeng tadi Dok, pedasnya gimana tuh kalau buat Foodies? Wah. Cocok nggak? Cocok banget sih kalau yang suka pedas. Tapi nggak suka pedas bisa by request. Jadi Ya. terlalu pedas kayaknya. Lihat nih keringat kita ya. Insya ya, keringat. Gas. Mandi keringat. Nah, Ki, salah satu pembuktiannya, ya, kenapa ini enak. Di belakang kita lagi melahap bandeng bakar Basudaro. Udah langganan di sini. Kebetulan sih ya. Suka makan di sini juga? Cobain dulu dong. Nah, sambil kita makan juga ya. Jangan salah ambil nih Pudis, nanti takutnya salah ambil ya. Karena punya Ido udah habis, punya kita udah habis soalnya. Enak.
Gimana kakak-kakak, enak? Enak banget ya? Wah, kita aja sampai nagih nih. So, foodies kalau penasaran ya udah langsung cus aja ya ke Jalan Raja Wali Selatan nomor 12 Jakarta Pusat. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam foodies. Kalau kesini hati-hati foodies ya. Hati-hati banget. Apalagi di jam kapan, Dok? Jam makan siang. Kenapa itu? Aduh, jangan sini. Nggak ke bagian parkir. Nggak ke bagian tempat. Rame. Ngantri, Bos. Luar Oke. biasa. Makan receh. Gimana Raja? Tapi rasa nggak recehan. Ini dia foodies, gemblong yang jarang ready stock di Jagakarsa. Yap, saking laris manis, jangan kaget ya kalau lihat etalasenya yang sering kosong. Bahkan banyak loh pembeli yang pulang dengan tangan kosong. Aduh, saking cepetnya ludes nih, sampai-sampai gemblong baru selesai dimasak aja udah langsung disambar sama para pembeli foodies. Jadi kalau kamu mau beli, harus war dulu nih sama ibu-ibu. Namanya gemblong persahabatan foodies. Tapi yang beli bukan cuma sahabat sekitar Jagakarsa aja nih, udah sampai keluar kota juga loh. Wow. Assalamualaikum, Ibu. Ibu, aku mau ambil pesanan aku. Dapurnya ini cuma beberapa langkah dari gerobaknya foodies. Pelanggan yang udah tahu itu biasanya cus langsung beli di dapurnya. Oh ya, gemblong persahabatan ini punya ciri khas bentuk gemblong yang lonjong kayak guling ya foodies. Katanya sih ini gemblong Betawi, tapi versi Cipedak gitu deh. Coba sekarang kita cobain. Aku cobain juga ya, foodies. Manisnya pas, terus nggak lengket di gigi, cobain deh. Beneran, foodies. Ini tuh enak banget. Di luarnya tuh crunchy. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh beneran dari gula aren. Dalamnya tuh dari tepung beras. Jadi dalamnya tuh pulen banget, enak banget. Sip, kalau udah selera ibu-ibu mah nggak usah diragukan lagi deh soal rasa, dijamin andul. Lanjut, kita icip juga nih yang pedes-pedes. Ini combro sama selama ini aku cari. Teksturnya enak, gurihnya pas. Tuh foodies, combronya dalamnya berlimpah banget. Combronya juga jadi buruan setelah gemblong tuh foodies. Punya tekstur yang literally empuk dan juga lembut. Oncomnya juga nggak terlalu pedes sih. Plus ada kelapa parut di isiannya. Jadi garing-garing gitu deh tuh foodies pas dikunyah. Nikmat. Nih foodies, kalian bisa lihat tekstur luarnya itu crunchy banget. Terus lihat singkong dalamnya tuh matangnya pas, nggak overcook. Kan biasanya suka ada yang kayak ledrek banget. Cuma ini pokoknya pas. Pokoknya kalian harus coba. Tenang aja foodies, combronya ini gak ada ranjau kok, jadi dijamin gak bikin kaget deh. Dan terakhir kita punya pisang coklat wijen. Pecah teksturnya. Pisang coklatnya ini tuh garing banget foodies. Meski pakai coklat rasanya gak terlalu manis kok. Bukan tipe piscok yang muncrat gitu ya, jadi aman nih gak bikin belepotan em. Apalagi nih, harganya juga receh bingits. Kalau foodies mau cobain juga bisa langsung cus mampir ya ke depan SDN 03 Cipedak. Itu ada gerobak kuning foodies namanya Gemblong Persahabatan. Cobain. Ini dia, makan receh, Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nah, di sini tuh ada sekoteng ronde yang juga nggak kalah enak. Namanya sekoteng ronde Pak Madi. Just langsung kita pesen aja yuk. Biasanya nih bahan-bahannya apa aja yang spesial, Pak? Boleh kasih tahu nggak nih, Pak? Yang spesial, Ya. wedang rondenya. Oh, ini wedang rondenya. Ya. Ini dalamnya apa nih? Jahe sama? Isi kacang. Oh, ini isi kacang. Ini isinya? Isinya coklat sama rasa apel. Ini ada apelnya, Pak? Ada Oke, ada apelnya ya. Terus yang rasa kacangnya satu. Oke. Ini pakai kuahnya nggak, Pak? pakai Oh, 3 kuah. sendok. 3 sendok. 1, 2 sendok aja. 2 sendok. 2. Ya. Oke. Terus kolang-kaling. Kolang-kaling secukupnya. Ya, cukup 1 sendok. Cukup. Terus ini kacang 1 sendok. 1 sendok. Dan ini
1 sendok. Ini sedikit aja Pak ya. Aku sedikit aja deh. Wow. Kalau semua bahannya udah masuk ke dalam mangkok, nih, Pak? terus kita tambahin air jahenya ya foodies. Nah, air jahenya ini jangan lupa disaring dulu agar ampas jahenya nggak nyangkut nanti saat diminum. Kalau udah, cus deh tuh tinggal masukin ke dalam mangkok yang berisi semua bahan-bahannya tadi foodies. Waduh, ini sudah nih. Udah, kalau yang mau pakai susu, tinggal pakai susu aja. Cukup? Ya, cukup. Sip. Ah, foodies. Ini sudah lengkap banget, sudah spesial, udah pakai wedangnya pakai apel, yang polos, yang kacang, terus pakai kolang-kaling, kacang, terus kacang hijau, mutiara sama roti. Airnya seperti ini, kita cobain seperti apa. Kita duduk nih. Wah foodies, kue dongkal Bang Taufik ini emang udah terkenal banget enaknya di Tangerang. Jadi wajar banget nih kalau pembelinya nggak pernah sepi. Cus Panji pesan langsung nih, nanti kita kehabisan lagi. Wih, lengkap sudah nih kue dongkal plus sekoteng ronde. The best ini mah kuliner receh kita kali ini ya. Meskipun simple tapi dijamin semuanya enak nih foodies. Kue apa Ji? Langsung aja kita santap-santap. Mari cicip. Kita cobain ya foodies ya. Yang tadi bikinan saya sama Mas Taufik. Wow, wah, bawa panas. Panas Bu. Yoin, Bu masih panas menggul. Oh, nah, enak banget. Waduh Panji masih panas. Saking semangatnya langsung masuk mulut aja tuh. Ini enak banget. Baru pertama nyobain kue dongkal, bukan kue dongkol. Kue dongkol itu namanya marah. Waduh, kalau dongkol mas sering terjadi itu di dunia persilatan, ya nggak foodies? By the way, kue ini dinamakan kue dongkal karena cara pengirisannya dengan cara dicongkel menggunakan centong. Jadi centong ini bukan hiasan semata loh ya foodies, tapi ada historinya juga. Oh ya, kue dongkal ini udah ada dari tahun 40 loh, alias udah lahir sejak 82 tahun yang lalu. Wow, konon nih dulunya kue ini dijadikan sebagai menu sarapan foodies. Makannya itu enaknya panas-panas kayak tadi. Sampai saya tuh kepanasan tangannya. Ini enak banget sih. Ya. Wih, no debat ya. Ini mah camilan enak banget yang cucuk nih dimakan sambil nonton program Makan Receh pastinya. Ya cus langsung kita gaskan sekoteng rondenya nih Panji. Mumpung masih panas tuh. Kita cobain. Ya, isi kacang hijau gitu. Ya, kacang hijau. Gimana Panji? Enak kan? Wajar sih ya foodies, semua bahan sekoteng ronde ini beserta besti-bestinya dibuat sama Pak Madinya sendiri. Jadi wajar banget rasanya enak, apalagi ada rasa apelnya kayak begini nih. Aduh, foodies kamu udah cobain nih, dijamin gak bakalan nyesel. Nah, ini rondenya tadi rasa coklat. Saya pengen cari yang katanya ada rasa apel. Apel emang ada nggak ya? Oh ya apel. Oh ya benar. Kayak mochi ya. Ini seru banget. Nah, daripada ngeliatin Panji, mending cobain langsung foodies. Ini nyarinya gampang banget. Tinggal datang aja ke Danau Cipondo dan tanya deh tuh sekoteng ronde Pak Madi dan dongkal Bang Taufik. Pasti udah pada tahu tuh warga di mari. Cus, serbu ya. Oke foodies, makan receh, menu boleh recehan dan rasanya nggak recehan. Lanjut! Aromanya foodies. Kental banget nih. Wih. Aromanya tuh ya Allah kuat banget.
Wih, semriwing. Aroma dari warung tenda yang satu ini emang dahsyat banget. Bawaannya pengen langsung masuk dan pesan semangkok sop kambing plus nasi anget, foodies. Yap, sop kambing Bang Anen ini emang selalu rame kayak begini sejak buka pertama kali setengah abad yang lalu. Jangan heran, foodies, kalau Ronald Surapraja aja ngefans banget sama sop kambing yang buka di Jalan Fatmawati Raya ini. Yang dekat rumah aja ada 2, Dudung Roksi atau Anen. Gimana nggak enak atuh Neng, jeroan, santan, pakai mentega cair. Oh. Oke Kang Ronald, langsung kita gas ya. Datangnya wajib deket-deket jam buka nih, foodies, biar masih komplit pilihan isian sopnya. Mulai dari kepala, jeroan, sampai kaki kambing, lengkap. Foodies, lihat nih porsinya itu loh, banyak banget. Eits, jangan kaget ya kalau satu porsi sop kambing di sini tuh melimpah banget isiannya. Kalau mau dimakan sendiri sih bisa aja, tapi ini economy, jelas dong kita mesti pinter buat ngirit tanpa mengorbankan selera lidah. Yuk kita buktiin yuk, bisa nggak ya seporsi sop kambing ini dimakan sharing 3 orang sekaligus? Kita makan bareng ya. Oke foodies, kita makan bareng. Ini nasinya 1, 2, 3. Ayo kita sikat, kita makan bareng yuk. Wah, makan bareng kayak begini seru juga ya, foodies. Ada gregetnya nih, bakalan cukup atau enggak nih ya kira-kira. Oh ya, jangan lupa diaduk-aduk dulu biar minyak samin dan kuah sopnya tercampur sempurna. Wih, cakep banget ya warnanya. Mau dong. Ini nih. Oke. Wah, banyak banget nih. Ambil yang banyak pokoknya, jangan nanggung-nanggung. Mbak, sikat Mbak, habisin semuanya Mbak. Gue jadi enak ya. Ayo. Paduan nasi hangat plus kuah campuran santan susu ini emang juara banget. Dimakan gini aja sebenarnya udah bikin lidah menari bahagia loh, foodies. Iya, cius. Nikmat banget. Kuahnya tuh lembut dan juga nyusu perpaduan sama minyak samin juga, jadi lebih gurih banget. Nih kental nih. Resep legendaris yang dipertahankan selama hampir 50 tahun ini emang bikin pelanggannya nggak bisa pindah ke lain hati. Super creamy dan lazis abis. Ini tuh isinya lengkap banget ya foodies. Ada paru, terus ada lidah. Nih foodies, di sini juga ada otak kambing nih. Ini rasanya tuh lumer banget. Ini aku coba ambil bagian kakinya foodies ya. Sini. Lembut, kenyal-kenyal. Mantap. Aneka potongan kambing dengan tekstur berbeda bikin lidah tuh dapat kejutan terus loh di tiap suapan. Dan yang paling penting nggak ada bau perengus ya foodies. Ih, pokoknya mah cakep. Foodies, ini walaupun daging kambing semua ya, tapi nggak ada bau perengusnya sama sekali. Dan aromanya tuh, rempahnya tuh nikmat banget, nampol banget. Rempah aromatik seperti kayu manis, cengkeh, pala, dan lada jadi kunci utama penghilang bau perengus kambingnya. Wah, foodies, lihat nih foodies, udah kosong. Bener nih, ini satu porsi buat bertiga udah cukup banget sih. Gimana Mbak? Cukup Mas? Cukup Mas? Oke. Fix terbuktikan kalau satu porsi sop kambing di sini cukup buat porsi makan 3 orang. Gak lebay atau sekedar gimmick nih foodies. Cocok banget deh buat self reward yuk para foodies yang habis pulang kantor nih. Cus, ikut buktiin juga dong cara makannya ala makan receh biar irit tapi tetap nggak hits. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Ini dia enaknya jadi WNI ya foodies. Kalau lagi bingung mau makan apa, masakan Minang selalu ada jadi penyelamat. Variasi melimpah, disuka mayoritas lidah, dan pastinya porsi super meriah. Onde-mande, cocok banget deh ya kita mampir ke warung di bilangan Duren Sawit ini.
Semua menu dimasak di hari yang sama ya foodies, nggak ada deh tuh makanan angetan sisa kemarin, 100% fresh from the wajan. Menu jagoannya ada dendeng batokok, ikan asam padeh, dan si paling cepat ludes, tunjangnya foodies. Ini kan kalau polos gini tuh nggak padang banget ya foodies. Coba langsung mau aku tumplekin nih. Sayur gulai nangka udah pasti, sambal dan langsung ke salah satu primadonanya. Ayo, apa coba? Nah, foodies, ini seru nih. Dia ada makanan yang suka ngagetin. Deng deng. Deng deng. Dendengnya benar-benar diselimuti sambal hijau dan bawang merah ya foodies, plus minyak kelapa yang aromanya wangi banget. Ada dendeng. Di sini aku mau pakainya pakai dendeng ah. Wah, ini dendengnya diselimuti dengan sambal hijau dengan bawang merahnya. Wah, Mak, nyegak banget langsung, pedas dan langsung pedih ke mata. Nih, tuh kita spill dendengnya ya. Takutnya disangkanya cabai doang. Tuh, ada ya dendengnya. Namanya masakan khas Minang, gak afdol kalau makannya pakai sendok. Mesti tangan langsung ya kan? Dece cantik makan pakai tangan. Bodo amat, yang penting aku kenyang. Nih. Biar makin resep makannya, pastinya harus diaduk-aduk dong ya. Biar sayur, kuah gulai, juga bumbu rendang sampai sambalnya nyampur jadi satu. Sempurna. Dendengnya ini lembut. Gampang dikunyah. Pedas sih juga nggak pedas, namanya juga biasanya kan kalau misalkan Padang gitu ya suka ngasih cabai, tapi sebenarnya nggak pedas, nakut-nakutin doang. Ini juga sambalnya juga nggak begitu yang pedas banget, jadi masih bisa dinikmatin. Perdendengan beres, oke lanjut perikanan ya foodies. Cobain deh si paling merah menyala sendiri ini, tongkol asam padeh. Enak banget foodies. Wow. Nggak hanyir foodies, terus udah gitu teksturnya juga lembut. Langsung geser ke tenggorokan aku. Ini enak banget sih tongkolnya. Enak Bu. Enak banget. Bungkus kali ya. Kuah merah tanpa santan ini emang punya tempat istimewa pada masakan Minang foodies. Rasanya tuh beda sendiri dibanding kuah gulai yang cenderung gurih. Sensasi pedas asamnya bikin nafsu makan meningkat drastis. Seger banget foodies. Sensasi yang luar biasa ya foodies, ternyata makan urap campur nasi. Di mulut rasanya meriah banget, gurih. Oke deh, tinggal ngelawan raja terakhir nih foodies, tunjang. Katanya sih Cika jarang banget makan olahan kulit kaki sapi ini karena takut alat pas digigit. Ini enak banget foodies tunjangnya. Ya, teksturnya cuy. Terus dia lembut dan gurih. Enak sih ini.